Halo guys, lanjut cerita Xiaoyan yang mulai dipandang di Jianan kuy. Sebelum itu kita mau ingetin lagi kalau video ini berisi spoiler beberapa chapter yang diambil dari versi novel. Jadi jelas ilustrasi dalam video ini nggak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Kuy lah, kita lanjut perjalanannya. Setelah 3 hari pasca kemenangan Xiaoyan di pertandingan alkemis melawan Han Xian, nama Xiaoyan semakin melambung. Reputasinya dapat dikatakan setingkat dengan Dou Wang bahkan Dou Huang. Hal itu dikarenakan pemurnian pil tingkat 5 yang sangat sulit membuat ia naik ke alkemis tingkat 5. Dengan begitu, para tetua yang berhadapan dengannya pun memberi penghormatan lebih selain dari perintah tetua pertama. Mereka menyadari bahwa kualifikasi Xiaoyan dalam bidang alkemis yang langka bahkan di benua Doqi sekalipun. Selain itu, Gerbang Pan juga mulai menjual obat mereka tanpa adanya halangan dari pihak lain. Sedikit masalah penyerahan lahan dagang yang ditunda fraksi obat cepat diselesaikan Xiaoyan dengan mengundang tetua Hao. Gerbang Pan pun mulai memonopoli penjualan obat di pusat dagang akademi. Obat yang mereka jual selalu habis dan dengan begitu Xiaoyan harus memurnikan pil obat siang dan malam untuk memenuhi permintaan. Xiaoyan pun keteteran dan tidak bisa memiliki waktu pribadi untuk berlatih dan fokus kepada pemurnian obat. Akhirnya ia mengusulkan untuk merekrut beberapa alkemis akademi yang akan membantu memurnikan obat. Namun kekhawatiran jelas terlintas di wajah rekan-rekannya. Mereka takut dengan begitu rahasia resep obat akan diketahui orang lain dan bisa bocor ke tangan fraksi obat. Xiaoyan menyadari hal tersebut, namun tak ada jalan lain yang bisa mereka pilih. Xiaoyan berkata bahwa itu adalah obat tingkat pertama, dan jika ramuan itu bocor maka Xiaoyan akan membuat pil obat dari tingkat yang kedua sebagai pencegahan. Mereka pun sedikit lega lalu merumuskan cara untuk mencari alkemis tingkat 3 yang akan direkrut. Akhirnya Sun Er mengajukan diri untuk menjadi perekrut dan mencari 3 alkemis yang dibutuhkan. Singkat cerita, keesokan harinya Sun Er pun membawa 3 alkemis lalu berkata pada Xiaoyan bahwa mereka tidak bergabung dengan fraksi manapun. Dengan begitu mereka tidak terkait dengan fraksi obat, bahkan sebaliknya mereka selalu menerima penindasan dari fraksi obat. Xiaoyan yang selalu percaya perkataan Ayang kemudian menerima mereka setelah melalui beberapa tes. Setelah itu Xiaoyan mengajak mereka ke ruangan dan membagi 3 formula pembuatan obat untuk dimurnikan. Mereka terkejut karena dalam beberapa hari saja Xiaoyan telah memberi kepercayaan kepada mereka. Hanya dengan itu mereka berasa bersyukur mengingat Gerbang Pan dan Xiaoyan memiliki reputasi yang besar sekarang. Mereka sedikit lega karena mulai saat ini mereka tak akan menerima penindasan dari pihak manapun. Xiaoyan meminta mereka untuk tidak membocorkan ramuan pil obat yang ia berikan. Mereka pun segera mengangguk memberi hormat dan berjanji tak akan membocorkan ramuan pil yang diberikan Xiaoyan. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan memiliki waktu luang untuk mulai berlatih. Begitu pula Sun Er, Hujia dan Wu Hao yang mulai bisa berlatih ke menara pelatihan. Xiaoyan memutuskan untuk mulai melatih teknik Do gerakan 3000 kilat mengingat ia baru saja selesai berlatih di menara. Jika ia lanjut berlatih ke menara pelatihan, maka hasil yang ia dapat tidak akan maksimal. Xiaoyan pun mulai mencari tempat yang sesuai dengan permintaan Yao Lao. Setelah memasuki hutan dan terbang dengan sayap ungu selama seharian, akhirnya Xiaoyan menemukan tempat yang cocok. Rumput hijau yang luas dengan lumpur di bawahnya, dan tak lama Yao Lao pun muncul. Xiaoyan menyadari banyak binatang ajaib yang bersembunyi di balik rumput dan menanyakannya kepada Yao Lao. Yao Lao lanjut meminta Xiaoyan untuk turun dan mempraktikkan teknik explosive step atau langkah ledakan. Ia pun segera turun dan menyentuh tanah yang menghisapnya dengan cepat. Lumpur segera menarik Xiaoyan dengan cepat, begitu pula Xiaoyan yang mempraktikkan tekniknya. Ia terkejut karena tak ada efek yang dikeluarkan, lalu mengeluarkan sayap ungu dan terbang. Yao Lao pun hanya tertawa dan menjelaskan bahwa teknik explosive step tak akan berhasil di medan lumpur seperti itu. Hal itu dikarenakan teknik tersebut bekerja mengandalkan kepadatan tanah untuk mengantarkan tekanan dan meningkatkan kecepatan. Ia lanjut menambahkan jika Xiaoyan berhasil menguasai gerakan 3000 kilat, maka ia akan mampu meningkatkan kecepatan dalam medan apapun. Selain itu, jika telah menguasai sampai tahap puncak, akan ada efek terbang jangka pendek dan suspensi udara.
Yao lanjut bercerita bahwa dulu kepala pavilion petir angin pernah menggunakan teknik tersebut untuk kabur dari 3 dozong sekaligus. Bahkan dengan serangan balik dari teknik ini mampu melukai salah satu dozong dengan sangat serius. Jadi dengan berhasil menguasai teknik yang banyak diinginkan tersebut, Xiaoyan akan memiliki banyak keuntungan. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan gulungan dan menanyakan bagaimanakah cara untuk mempelajari teknik tersebut. Tunggu sebentar, Ucap Yao sambil menatap ke arah langit yang mulai menghitam. Ia berkata untuk menunggu angin naik dan petir keluar kemudian serap kekuatan dari gulungan tersebut. Dengan begitu maka Xiaoyan baru bisa mempelajari gerakan 3000 kilat. Setelah beberapa lama menunggu, Xiaoyan pun duduk bersila dengan gulungan di hadapannya. Kilat menyambar-nyambar di sekelilingnya dan sekali lagi Xiaoyan menanyakan kapan ia dapat mulai. Yao menjelaskan untuk fokus dan berhati-hati lalu serap kekuatan yang keluar dari gulungan setelah dibuka. Xiaoyan pun segera menarik nafas dan melakukan apa yang dikatakan Yao. Ketika petir menyambar, Xiaoyan segera membuka gulungan yang memancarkan cahaya kilat yang seketika berubah bentuk seperti suatu sosok. Saat yang bersamaan, api hijau pun muncul dan menghampiri sosok ilustrasi dari kilat, kemudian terjadi pergulatan. Setelah agak lama akhirnya cahaya kilat pun mulai meredup di bungkus api Green Lotus Core Flame. Xiaoyan pun mulai menarik dan menyerap kilat yang mengecil ke dalam tubuhnya. Kilatan listrik sesekali muncul dalam tubuhnya yang sudah mulai rileks dari ketegangan selama penyerapan. Langit gelap diselimuti awan perlahan mulai menghilang bersamaan dengan proses penyerapannya. Akhirnya penyerapan berhasil dan Xiaoyan merasakan energi petir aneh di tubuhnya. Kemudian Xiaoyan segera mengambil gulungan yang menjadi hitam, bahkan tulisan gerakan 3000 kilat pun menghilang. Xiaoyan pun menanyakan kepada Yao apa yang terjadi dengan gulungan tersebut. Yao hanya tersenyum dan berkata bahwa semuanya telah masuk ke kelapa Xiaoyan. Dengan begitu sekarang Xiaoyan memiliki kekuatan angin dan jika berlatih dengan keras maka cepat atau lambat ia akan memasuki tingkat penguasaan yang lengkap. Pagi harinya Xiaoyan pun turun dari atas gunung menuju rawa dengan cepat tanpa sayap ungu di punggungnya. Ia terkejut ketika menyadari pijakannya membentuk lubang dalam di rawa. Ia pun lanjut berlari hingga akhirnya ledakan terjadi ketika ia berhenti dan seketika ia melakukan lompatan ke langit. Xiaoyan semakin terkejut karena ia dapat bertahan di udara lebih dari 10 detik tanpa bantuan sayap ungu. Ia menyadari bahwa hal itu hanya dapat dilakukan oleh praktisi Do Huang yang kuat. Xiaoyan berkata teknik 3000 kilat memang layak menjadi teknik tingkat D sambil ia turun ke batang pohon. Suara Yao pun terdengar dan menjelaskan teknik tersebut dibagi menjadi 3 level. Jika sudah mencapai level tinggi, maka kecepatan Xiaoyan akan seperti teleportasi. Kecepatan seperti itu bahkan Dozong sekalipun takkan berani untuk meremehkan Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa tekanan kekuatan kilat ini sangat besar, oleh karena itu Xiaoyan harus bisa mengendalikan dan memusatkan pada satu titik agar kecepatannya bertambah. Hal itu dikarenakan setelah melihat jejak langkah Xiaoyan dan lumpur yang menempel di kakinya akibat tekanan berlebih. Yao pun lanjut mengatakan jika Xiaoyan telah berhasil mengendalikan tekanan maka ia bisa masuk level pertama yakni flash kilat. Dengan begitu Xiaoyan dapat menggunakan teknik ini dalam pertarungan selama hanya 5 menit. Setelah itu Xiaoyan pun memejamkan mata berfokus untuk berlatih mengendalikan tekanan teknik tersebut. Tak lama ia membuka mata dan aliran tekanan teknik kilat mulai dapat dikendalikan. Setelah lama berlatih, kerusakan akibat pijakan di rawa pun berkurang, namun kecepatan Xiaoyan semakin meningkat. Singkat cerita, sebulan sudah Xiaoyan berlatih di rawa. Ia mencoba menapakkan kaki di rawa yang seketika membuat lumpur mendidih dan seolah ia dapat berdiri di tanah yang keras. Serangan dari binatang ular di rawa pun membantu Xiaoyan dalam berlatih. Seketika kilatan petir halus menembus kepala ular hitam yang menyerangnya. Singkat cerita, 2 bulan berlalu dan Xiaoyan pun berhasil menguasai level pertama teknik kilat yang telah dipelajarinya. Selain itu, tanpa sadar ia merasa tingkatnya sudah naik di puncak bintang 8 Dadoushi. Tak lama, Xiaoyan pun mengeluarkan pedang besarnya yang seketika kejutan datang. Gelombang angin menyapu Xiaoyan dan membuat ia kaku seketika. Suasana aneh ini membuat Yao keluar kemudian membuat kubah pelindung di sekitar Xiaoyan.
Kekakuan Xiaoyan berlangsung hingga 3 jam dengan pedang di tangannya. Tak lama pedang bergetar dan Xiaoyan mulai dapat bergerak mengibaskan pedangnya. Yao Lao pun menjelaskan bahwa keberuntungan Xiaoyan tak ada habisnya karena suasana aneh tadi adalah reaksi dari pedang besar. Dengan doki dan kemampuan Xiaoyan yang mulai meningkat, sepertinya teknik pedang pun mengalami lonjakan. Walaupun ini baru permulaan, jika terus diasah maka pedang Xiaoyan akan dapat menciptakan teknik do pedang sendiri. Tak lama Xiaoyan pun mengeluarkan pil pemulihan dan akan beristri jahat sebelum suara raungan terdengar. Dari suaranya, Xiaoyan merasakan bahwa binatang ajaib ini setidaknya setingkat dengan Do Wang. Selain itu, ada energi kuat lain dan sepertinya akan terjadi pertempuran di sana. Xiaoyan pun memutuskan untuk mengikuti arah suara tersebut dan melihat apa yang sedang terjadi. Tak lama ia pun sampai, kemudian ia melihat ada 6 orang berkumpul dari kejauhan. Ia mengenali satu sosok yang ternyata adalah Han Yue dengan beberapa orang. Kemudian salah seorang menanyakan kepada Han Yue apakah benar benda tersebut ada di dalam si monster. Han Yue menjawab kepada pria kekar bernama Yan Hao bahwa ia tak akan berani berbohong apalagi menyangkut keselamatan seseorang. Salah seorang pria bertubuh kecil tertawa dan berkata Han Yue memang sosok wanita cantik yang tak pernah berbuat buruk. Yan Hao membalas perkataan si pria bernama Lin Xiuya dengan senyum di wajahnya. Seketika Xiaoyan terkejut mendengar semua nama yang disebutkan tadi merupakan ahli di top 10 strong ranking. Mereka pun lanjut membahas cara mengalahkan si monster dan akhirnya doki melonjak dari tubuh masing-masing setelah Han Yue mundur. Xiaoyan dapat merasakan bahwa mereka berdua bertingkat di puncak bintang 9 Dowling. Saat yang bersamaan tiba-tiba suara terdengar dari satu sudut hutan. Snow Demon Sky Ape atau kera langit iblis salju mengatakan bahwa ia takkan menyerahkan core quenching body milk atau inti susu pendinginan tubuh. Xiaoyan semakin terkejut ketika melihat binatang ajaib setingkat bintang 3 doang dapat mengeluarkan suara untuk berbicara. Sementara binatang kuno seperti piton penelan surga di tingkat doang saja tidak bisa berbicara. Tiba-tiba suara Yao Lao terdengar dan mengatakan hal itu dikarenakan binatang kera ajaib tersebut merupakan binatang langka. Terlebih ia memiliki core quenching body milk di tubuhnya. Hal itu yang memungkinkan ia memiliki kecerdasan begitu besar. Singkat cerita, pertarungan pun berjalan dengan sangat intens hingga tak lama si kera benar-benar mengeluarkan kekuatannya. Yao Lao berkata bahwa Snow Demon Sky Ape memiliki garis darah liar yang ketika dibangkitkan bahkan bintang 5 Dowling sekalipun akan kebingungan menghadapinya. Tampaknya situasi sekarang menggambarkan perkataan Yao Lao dengan melihat amukan si kera. Mereka pun terhempas lalu si kera segera menyerang Lin Xiuya. Dengan cepat telapak tangan si kera sudah berada di depan Lin Xiuya dan menghempaskannya. Segera seteguk darah keluar dari mulutnya dan membuat yang lain keheranan. Bahkan Lin Xiuya yang merupakan orang terkuat di antara mereka pun tidak dapat menghindari serangan si kera. Setelah itu si kera memalingkan pandangan kepada Han Yue yang berdiri sangat jauh di atas pohon. Menyadari hal itu, Yan Hao pun berteriak memerintahkan Han Yue untuk segera berlari. Si kera pun langsung menghampiri Han Yue dan dengan sekejap berada tepat di hadapannya. Aura membunuh yang sangat ganas semakin naik dan si kera mulai menyerang. Han Yue seketika pucat karena menyadari Lin Xiuya saja yang kecepatannya jauh di atas Han Yue tidak dapat menghindar. Ia pun memejamkan mata pasrah dengan serangan yang semakin mendekat ke arahnya. Saat semakin dekat, tiba-tiba bayangan hitam berkelebat dan seketika tubuh Han Yue pun menghilang. Yan Hao dan yang lain terkejut dan memalingkan pandangan ke tempat bayangan hitam itu berhenti. Han Yue terbaring dengan mata tertutup dan sosok hitam segera menanyakan keadaannya. Han Yue pun membuka mata indahnya kemudian terkejut melihat Xiaoyan yang berada di sana. Ketegangan perlahan menghilang, menyadari dirinya telah selamat dari serangan yang mematikan. Ia terkejut menyadari Xiaoyan yang bertemu dengannya 3 bulan lalu sudah menjadi sangat kuat. Terlebih kecepatannya dapat menghindari serangan yang bahkan Lin Xiuya pun tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, Yan Hao memerintahkan beberapa anggotanya untuk mencari keberadaan Lin Xiuya sementara ia segera ke tempat Han Yue berada.
Ia menanyakan keadaan Han Yue kemudian melirik aneh ke arah Xiaoyan. Yan Hao menanyakan apakah Xiaoyan murid akademi dan mengapa mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Han Yue pun memperkenalkan bahwa ini adalah Xiaoyan murid baru yang masuk kurang dari 6 bulan lalu. Salah seorang di sana terkejut merasa pernah mendengar nama Xiaoyan yang membantai senior dalam perburuan energi api. Yan Hao tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki kemampuan bahkan mengalahkan Black White Evil Stopper yang di masa lalu mampu mengalahkan Yan Hao. Xiaoyan pun terkejut dengan perkataan Yan Hao karena sepenglihatan Xiaoyan, Yan Hao merupakan top 10 dari strong ranking. Yan Hao hanya tersenyum dan mengatakan bahwa pada saat itu ia dan Lin Xiuya terlalu sombong meremehkan kemampuan lawan hingga akhirnya mereka pun kalah. Xiaoyan pun berkata bahwa ia hanya beruntung dengan bantuan semua siswa dapat mengalahkan Black White Evil Stopper sambil memberi hormat kepada mereka. Tak lama beberapa sosok manusia datang dan itu adalah Lin Xiuya yang terluka bersama rekannya. Ia juga terkejut melihat kecepatan Xiaoyan yang berhasil menghindar dari si kera. Yan Hao pun menjelaskan mengenai Xiaoyan secara ringkas kepada Lin Xiuya yang membuatnya tersenyum. Lin Xiuya pun menanyakan apa yang sedang dilakukan Xiaoyan di pegunungan yang berbahaya ini. Xiaoyan memberi hormat dan menjelaskan bahwa ia sedang berlatih, kemudian mendengar keributan lalu datang untuk menghampiri. Tak lama ia melihat senior Han Yue yang sedang dalam masalah, kemudian dengan terpaksa ia pun bertindak. Xiaoyan lanjut meminta maaf jika kehadirannya mengganggu mereka dan Lin Xiuya hanya tertawa. Ia berkata tak ada yang perlu dimaafkan, malah sebaliknya mereka berterima kasih karena Xiaoyan telah menyelamatkan Han Yue. Lin Xiuya lanjut menjelaskan bahwa mereka berniat mengalahkan Snow Demon Sky Ape karena terdapat benda berharga di sana. Ia lanjut mengatakan jika berhasil mengalahkan binatang tersebut maka mereka akan mendapat pembagian termasuk juga dengan Xiaoyan. Yan Hao dan yang lain seketika terkejut karena itu adalah kode agar Xiaoyan mau bergabung dengan mereka untuk mengalahkan Snow Demon Sky Ape. Namun tanpa daya Xiaoyan pun menggelengkan kepala dan menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung. Hal itu dikarenakan si kera telah mengaktifkan darah liar dalam tubuhnya yang mengakibatkan kekuatannya meningkat pesat. Dalam hal ini bahkan bintang 5 doang sekalipun akan sangat kebingungan untuk menghadapinya. Mereka semua terkejut karena baru mendengar mengenai darah liar yang dibangkitkan dari si kera. Namun dari penjelasan Xiaoyan, setidaknya itulah yang mereka alami tadi. Tentu saja pengalaman Yao Lao di balik Xiaoyan sangat mendalam mengenai benua Qi dan tak bisa dibandingkan dengan mereka semua. Menyadari hal itu, Yan Hao pun sedikit kecewa dan menanyakan apakah mereka harus mundur setelah perjuangan yang begitu keras. Lin Xiuya tanpa berdaya pun memerintahkan mereka untuk kali ini percaya dengan perkataan junior Xiaoyan. Selain itu, ia terluka parah dan setidaknya butuh 6 bulan untuk benar-benar sembuh dari luka serangan si kera. Lin Xiuya pun pamit dan bertanya apakah Xiaoyan akan kembali ke akademi bersama mereka. Xiaoyan menggelengkan kepala dan menjawab bahwa ia belum berhasil menguasai teknik yang ia pelajari, jadi belum waktunya untuk kembali ke akademi. Sebelum pergi, Lin Xiuya meminta Xiaoyan untuk tidak menceritakan masalah hari ini kepada siapapun. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian Lin Xiuya berkata jika di masa depan Xiaoyan membutuhkan bantuan, maka ia dapat menemui Lin Xiuya. Xiaoyan pun berterima kasih, kemudian mereka pun pergi sementara Han Yue berkata agar Xiaoyan tetap berhati-hati lalu berterima kasih dan pergi. Setelah mereka menghilang dari pandangan Xiaoyan, ia pun melirik ke arah Snow Demon Sky Ape yang kemarahannya berangsur-angsur mereda. Xiaoyan memanggil piton penelan surga dan meminta untuk melawan si kera ketika malam hari tiba. Saat itu si kera pasti dalam posisi kelelahan setelah pertempuran dahsyat dan Xiaoyan pun pergi. Singkat cerita, malam penantian pun tiba. Xiaoyan pun mengeluarkan botol berisi kristal cairan ungu kemudian memberikannya kepada piton penelan surga. Xiaoyan menyadari setelah tidur panjangnya, kekuatan piton penelan surga saat ini telah meningkat. Setelah itu Xiaoyan kembali meminta piton penelan surga untuk membantunya memblokir si kera. Xiaoyan pun mengeluarkan sayap dan mereka terbang ke langit dengan piton di sisinya. Tak lama sepasang cahaya merah terlihat dan itu adalah si kera yang menyadari kekuatan piton penelan surga. Seketika piton penelan surga pun mengeluarkan cahaya 7 warna dan berubah menjadi besar. Xiaoyan terkejut menyadari setelah pertempuran dengan Mystic Lord, tubuh piton menjadi lebih besar dan panjang hampir 100 meter. Tak lama si kera yang marah pun menembakkan cahaya merah yang berhasil diblokir si piton.
Seketika suara Yaolao terdengar dan memerintahkan Xiaoyan untuk segera mencari keberadaan Core Quenching Body Milk sementara Piton menyibukkan si kera. Xiaoyan pun bergegas turun untuk mencari benda tersebut hingga masuk ke dalam gua. Setelah lama mencari, akhirnya ia berhasil menemukan cairan putih krem dan tak diragukan lagi itu adalah Core Quenching Body Milk. Kemudian Yaolao keluar dan berkata bahwa di sana ada barang langka lain yang menjadi daya tarik utama. Xiaoyan pun menanyakan benda apa yang dimaksud dan Yaolao meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Setelah sampai, Yaolao meminta Xiaoyan untuk sedikit menggali stalaktit di atas dinding gua menggunakan batu giok. Xiaoyan pun menurutinya hingga tak lama stalaktit terpotong dan cahaya keluar dari sana. Terlihat cairan kental berwarna hijau zamrud menggantung di atas. Xiaoyan merasakan kekuatan yang 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Core Quenching Body Milk lalu menanyakan benda tersebut. Yaolao pun menjelaskan bahwa itu adalah Core Quenching Body Milk yang asli dan Xiaoyan pun terkejut. Ia menanyakan bagaimana dengan cairan putih krim sebelumnya. Yaolao menjelaskan bahwa yang tadi memang Core Quenching Body Milk, namun itu adalah tetesan dari Core Quenching Body Milk yang asli. Kemudian Xiaoyan menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk saat ini. Yaolao pun memintanya untuk mengeluarkan cairan hijau tersebut dengan menggunakan giok dan jangan menyentuhnya. Sebagai seorang alkemis, Xiaoyan mengeluarkan sendok giok dan mulai untuk mengambil cairan tersebut. Yaolao berkata untuk menyisakan sedikit mengingat jika dihabiskan maka takkan ada sumber Core Quenching Body Milk di kemudian hari. Selain itu, jika benar-benar mengambil semuanya, tak lama gua akan runtuh karena kehilangan energi. Xiaoyan pun mengangguk dengan kekaguman di wajahnya terhadap Yaolao yang tidak serakah dan masih peduli dengan lingkungan. Setelah selesai, Xiaoyan pun menuangkan cairan ke botol giok khusus lalu menyimpannya dan Xiaoyan pun pergi. Singkat cerita, Xiaoyan sampai di mulut gua kemudian menghampiri Piton penelan surga yang sedikit terluka. Di sisi lain, si kera terlihat memiliki banyak luka akibat serangan si Piton dan membuat Xiaoyan terkejut. Setelah itu, Xiaoyan memerintahkan Piton untuk segera pergi bersamanya menjauhi si kera. Si Piton pun berubah ukuran kemudian segera pergi mengikuti arah Xiaoyan terbang. Tak lama mereka pun sampai di kedalaman hutan yang sunyi dan sekali lagi Xiaoyan memberi sebotol amethyst essence atau cairan kristal ungu kepada si Piton. Tanpa diduga si Piton hanya terdiam dan melihat tajam ke arah Xiaoyan lalu cahaya merah terpancar. "Ratu Medusa," ucap Xiaoyan dengan sangat terkejut. Sang ratu berkata dengan cemooh kepada Xiaoyan karena telah menjadikan Piton penelan surga seperti hewan peliharaan. Xiaoyan terdiam kemudian berkata bahwa kebetulan sekali mereka dapat bertemu kembali. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan kata-kata bodoh di bawah kecemasannya di hadapan Ratu Medusa. Sang ratu lanjut berterima kasih karena telah membiarkan Piton bertarung dengan si kera hingga menguras tenaganya. Dengan begitu, sang ratu dapat terbebas dari tekanan si Piton dan keluar untuk menemui Xiaoyan. Ia lanjut bertanya apakah Xiaoyan sudah mengumpulkan bahan obat untuk pil pencair roh. Xiaoyan hanya terdiam dan berpikir bahwa dengan urusannya saja dia merasa sangat kesusahan hingga tak punya waktu untuk mencari bahan yang diminta Medusa. Melihat Xiaoyan yang diam, senyum dingin dan aura membunuh perlahan muncul di wajah Medusa. Ia pun berkata bahwa sepertinya Xiaoyan tidak berusaha mencari bahan yang ia minta lalu mengangkat tangannya. Seketika Xiaoyan tidak bisa bergerak dan berpikir apakah ini kekuatan seorang dozong yang kuat. Medusa pun perlahan berjalan ke arah Xiaoyan yang berusaha sekeras mungkin untuk lepas. Usahanya tak berhasil dan membuat Xiaoyan menjadi putus asa di bawah tekanan Ratu Medusa. Seketika riak spiritual yang akrab keluar dari cincin hitam Xiaoyan dan menghancurkan ruang kurungan yang dibuat Medusa hingga Xiaoyan dapat terbebas. Yaolao pun muncul dan tertawa kecil kemudian berkata bahwa Medusa memang layak disebut sang ratu dengan kemampuannya memadatkan ruang untuk membuat kurungan walaupun baru masuk ke tingkat dozong. Langkah Medusa pun terhenti sambil berkata selama ini ia merasakan adanya orang kuat yang tersembunyi di balik Xiaoyan. Rupanya itu adalah tubuh spiritual. Yaolao hanya tersenyum dan berkata untuk tidak perlu mengeluarkan aura membunuh yang besar karena Yaolao sesungguhnya tahu kondisi dari Medusa sekarang. Jadi jika mereka bertempur maka mereka akan sama-sama mengalami kerugian.
Yao lanjut berkata bahwa ia tak ada urusan dengan Medusa, namun jika menyangkut keselamatan muridnya, maka ia akan turun tangan. Jika Medusa merasakan kecewa, maka ia boleh pergi dan tak akan ada yang menghalanginya. Medusa pun menjadi serius menyadari apa yang disebutkan Yao memang benar. Hal itu dikarenakan keberadaannya ditekan oleh piton penelan surga yang ingin keluar. Jadi ia harus membagi kekuatan jika harus bertempur dengan Yao. Piton penelan surga juga sudah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya, dan jika melukai Xiaoyan maka ia akan semakin berusaha untuk keluar. Di sisi lain, Medusa merasakan bahwa Yao lebih kuat darinya padahal tubuh spiritualnya belum sempurna. Kemudian Medusa mengatakan bahwa Xiaoyan memiliki janji untuk membuat pil pencair roh, namun tidak ditepati mengingat sudah hampir 1 tahun. Xiaoyan membalas bahwa dirinya enggan karena merasa Medusa pernah mengancam Xiaoyan jika berhasil memberikan pil pencair roh maka Xiaoyan akan dibunuh. Medusa pun hanya terdiam karena memang itu yang ada dalam pikirannya. Kemudian Yao memberi kesepakatan baru kepada Medusa yang terdiam. Medusa harus menjaga Xiaoyan selama 1 tahun setelah menerima pil pencair roh serta melupakan niat untuk membunuh Xiaoyan. Untuk masalah piton penelan surga, Medusa tak bisa menghindari takdir bahwa Xiaoyan telah dipilih sebagai tuannya. Tak ada yang dapat merubah hal tersebut karena memang kehendak dari piton penelan surga sendiri. Jika sanggup dengan kesepakatan tersebut, maka Yao akan memberikan pil pencair roh yang benar-benar sempurna. Medusa segera menolak kesepakatan yang dibuat Yao. Kemudian Yao mempersilahkan Medusa untuk segera pergi. Sebelum pergi, Medusa meminta rumus obat pencair roh kepada Xiaoyan. Yao berkata bahwa hal itu takkan mungkin terjadi mengingat Xiaoyan mendapatkannya dengan susah payah ketika kompetisi alkemis dan tak ada hubungannya dengan Medusa. Seketika itu pun Medusa marah dan mengeluarkan tekanan luar biasa, namun Yao masih terlihat santai. Tak lama kilatan cahaya 7 warna keluar dari tubuh Medusa dan menyadari piton penelan surga memaksa untuk keluar. Berselang lama, Medusa yang tak dapat menahan tekanan piton penelan surga pun menyepakati persetujuan Yao. Yao hanya tersenyum lalu berkata jika Medusa berani melanggar perjanjian, maka ia takkan segan mengubah Medusa menjadi sekumpulan debu. Yao pun mengeluarkan bone chilling flame yang memenuhi tubuhnya. Medusa seketika kaget setelah terakhir kewalahan dengan Green Lotus Core Flame. Sekarang ia melihat api putih di hadapannya. Walaupun tidak memancarkan aura panas, namun api ini membuat perasaan Medusa dipenuhi rasa takut. Tak lama ia pun menghilang bersamaan dengan cahaya 7 warna yang menyilaukan. Muncul piton penelan surga yang menghampiri Xiaoyan dan menjulurkan lidahnya seolah menanyakan keadaan Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata bahwa ia baik-baik saja sambil mengusap kepala si piton. Kemudian Xiaoyan pun berterima kasih jika bukan karena piton penelan surga yang menekan untuk keluar, maka pertempuran besar akan terjadi. Setelah itu di dalam gua, Xiaoyan pun menyiapkan bahan obat yang telah ia kumpulkan selama 3 hari. Banyak bahan obat yang akan dicampur dengan core quenching body milik untuk memperkuat tubuh Xiaoyan. Setelah menyiapkan air bening pada cekungan yang terbentuk alami di sana, Yao segera memerintahkan Xiaoyan untuk mencampur semua bahan. Kemudian ia mulai menuangkan 10 tetes core quenching body milk ke dalam ramuan dengan sangat hati-hati. Tak lama cairan pun berubah menjadi warna-warni. Kemudian Yao memerintahkan Xiaoyan untuk segera berendam. Xiaoyan pun menurutinya dan ketika mulai mengenai air, ia merasa dingin yang teramat sangat. Ia pun terus berendam dengan doki di tubuhnya dan masih merasakan dingin. Yao memerintahkan Xiaoyan untuk jangan menggunakan doki karena akan menghambat proses penyerapan. Xiaoyan pun terkejut, kemudian Yao berkata bahwa memang dingin yang dirasakan akan teramat sangat sakit. Namun jika Xiaoyan mampu bertahan, maka energi yang didapat akan sangatlah besar. Xiaoyan pun segera melepas doki dan benar saja dingin yang menusuk tulang membuat ia teringat sakitnya ketika menelan Green Lotus Core Flame. Xiaoyan pun berusaha tetap fokus seperti ketika ia menahan sakitnya menelan inti api surgawi. Tahap terberat pun muncul dan Xiaoyan semakin kesakitan hingga akhirnya timbul beberapa ledakan. Tak lama warna-warni air pun memudar dan Xiaoyan mulai merasakan energi alam yang memenuhi tubuhnya.
Xiaoyan pun menyadari bahwa kini ia telah berada di bintang 9 Dadoshi dan kristal Doqi di dalam tubuhnya membesar. Seketika Xiaoyan terpikir kesenjangan antara Dadoshi ke Doling sangatlah besar dan tak mungkin baginya untuk langsung menerobos ke Doling. Namun sesaat ia akan mundur, tiba-tiba daya hisap di kristal Do semakin besar dan membesar. Xiaoyan pun refleks dan berkata untuk menghisap energi sebanyak mungkin dan membawa ia hingga ke tingkat Doling. Energi alam yang diserap semakin banyak dan membuat Yaolao keheranan dan terfikir apa yang difikirkan Xiaoyan. Yaolao menyadari ketika energi alam yang diserap ke kristal Do sangat banyak, tubuh Xiaoyan pun harus memiliki cukup energi untuk bertahan agar tidak terjadi kegagalan. Dalam proses ini, energi yang dimiliki Xiaoyan harus sebanding dengan pengumpulan selama 6 bulan berlatih untuk menembus Doling. Semakin lama Xiaoyan terlihat semakin lemah sementara energi terus masuk ke kristal Do. Yaolao pun mengambil inisiatif dengan meneteskan 1 tetes core quenching body milk lagi ke dalam air. Dengan begitu kelelahan Xiaoyan hilang ketika energi murni membantu tubuhnya. Setelah agak lama Yaolao merasakan kembali Xiaoyan yang semakin lemah sementara ia masih harus bertahan. Yaolao pun kembali meneteskan 2 tetes core quenching body milk yang membuat Xiaoyan dapat bertahan. Tak terasa proses pun telah menginjak hari ketiga sebelum akhirnya beberapa ledakan terjadi dan Xiaoyan mulai rileks. Begitu pula dengan Yaolao yang mulai merasa tenang karena fase kritis telah berlalu. Tak lama, Xiaoyan pun membuka mata dan menghembuskan nafas keruh. Ia tersadar bahwa kini kekuatannya benar-benar berada di tingkat Doling. Xiaoyan merasakan otot-otot di tubuhnya menjadi lebih tangguh dan keras. Perasaannya semakin sensitif dan jelas kekuatan yang semakin meningkat. Ia tak menyangka dengan berlatih selama 2 bulan dirinya mampu sampai ke titik ini. Akhirnya ia pun memutuskan untuk segera kembali ke pavilion lalu ia pun pergi.